Melanjutkan film A Writer's Odyssey yang pertama, kisah akan berfokus pada seorang novelis bernama Kong Wen, 6 tahun sejak ia berhasil menyelesaikan novel berjudul God Killer yang tak pernah dibaca siapapun. Novelnya justru dicuri oleh seseorang yang mengklaim karya tersebut sebagai miliknya, sehingga di saat Kong Wen hendak akan menerbitkannya, ia malah terkena kasus plagiarisme atas novel ciptaannya sendiri. Pencuri itu bernama Cicada, sosok misterius yang mendadak viral setelah ia menerbitkan novel milik Kong Wen. Saat ini Cicada aktif melakukan siaran langsung dengan wajah tertutup untuk menyembunyikan identitas aslinya. Sementara kehidupan Kong Wen sendiri jauh dari kata sukses dan tidak memiliki pekerjaan apapun. Selama ini Kong Wen tinggal bersama dengan teman lamanya yaitu Guan dan anak Yuzi sambil mengelola bisnis kecil-kecilan. Mereka sesekali diliputi masalah ekonomi untuk membayar kontrakan dan sekolah Yuzi, hingga pada suatu hari Kong Wen mendengar kabar Cicada akan melanjutkan novel tersebut yang tentu membuatnya sangat tidak terima dengan kesuksesan Cicada saat ini. Setibanya di rumah, Kong Wen membuka naskah novel yang kini sudah mulai usang untuk membaca lembar demi lembar dari novelnya, sehingga tanpa ia sadari, Kong Wen terhanyut jauh ke dalam ceritanya dan tiba-tiba entah apa yang terjadi, Kong Wen tahu-tahu terbangun di kota Yunzong, kota yang ia tulis di dalam novelnya. Kebetulan saat itu ia membawa ponsel, sehingga dapat merekam semua situasi dan kondisi di kota tersebut. Di sana Kong Wen dapat melihat karakter ciptaannya yaitu si pemuda pemberani Kong, Yuzi, Armor Black Dragon, serta prajurit merah yang di dunia nyata adalah Guan. Mereka sedang berhadapan dengan Walker dan Human Toch yaitu jenderal dari 5 jenderal kaisar yang diceritakan dalam novel God Killer pertama, dengan tambahan Jiu Tian atau ayah Kong, Yunlong, satu-satunya wanita, dan terakhir Redman yang berkhianat kepada mereka semua. Di tengah mengamati pemandangan itulah, Kong Wen dikejutkan dengan kemunculan Redman yang langsung menyerangnya. Ia menegaskan bahwa dirinya hanyalah seorang novelis atau sosok yang menciptakan karakter mereka semua termasuk Redman, sekaligus menentukan nasib setiap karakter di kota ini. Yang ketika Redman menggenggam tangan Kong Wen, ia pun akhirnya percaya setelah melihat tilas balik perjalanan hidup Kong Wen sebagai seorang penulis. Rupanya Redman yang 6 tahun lalu dihabisi oleh Kong tidak benar-benar mati, melainkan kembali berubah menjadi wujud manusia yang meski kehilangan tubuh titannya, ia masih memiliki kekuatan besar karena merupakan bagian dari salah satu kelima jenderal utama dari sang kaisar. Menyadari hidupnya dikendalikan oleh Kong Wen, Redman menganggap jika Kong Wen adalah seorang dewa sehingga ia ingin menghabisinya. Namun mendengar suara alarm dari ponsel Kong Wen, Redman yang tidak tahu dengan benda tersebut pun tampak kebingungan sehingga ya, Kong Wen terbangun dari tidur namun ponselnya menghilang seolah tertinggal di dalam mimpinya. Ia langsung menceritakan kejadian aneh itu kepada Yuzi dan Guan, namun mereka memilih untuk mengabaikannya dan Guan memberikan ponsel bekas Yuzi untuk sementara ini. Di tengah perbincangan itu datang seorang pria yang ternyata adalah Cicada, si penulis gadungan yang telah mencuri novelnya. Di sana Guan langsung memberi pelajaran hingga membuatnya babak belur, di mana Cicada sekonyong-konyong mengajak Kong Wen bekerja sama dalam melanjutkan novel God Killer 2 dengan Kong Wen yang menjadi penulis, sedangkan Cicada akan mengurus promosinya. Mendengar hal itu, Kong Wen marah karena dulu Cicada telah menghancurkan hidupnya hingga semua karyanya tak pernah diterima oleh penerbit manapun, di mana Guan yang kesal menantang Cicada untuk meminta maaf secara daring dan mengaku bahwa novel tersebut adalah karya Kong Wen yang ternyata ia telah melakukan hal itu sejak setengah jam yang lalu.
Tawaran itu membuat Kong Wen dilema hingga didatangi sosok Redman. Di sana Redman mengatakan bahwa segala kejahatan yang ia lakukan adalah ciptaannya sendiri. Mengingat novel pertama pernah terhubung dengan dunia nyata, Kong Wen pun akhirnya memutuskan untuk menerima tawaran Cichada demi mengubah takdir dan hidupnya sendiri. Mengetahui keputusannya, Guan tentu tak setuju karena Cichada adalah orang yang pernah menghancurkan hidup Kong Wen. Namun ia tetap bersikeras sampai akhirnya kabar peluncuran God Killer kedua pun resmi diberitakan secara luas. 写个厉害的小说。弑神2正式开始了，这是第1章。这么快，懂事儿。 Berlatar di kota Yunzong, saat ini terlihat Yuzi dan Black Dragon sedang mengamati Kong dan Guan dari kejauhan. Di sana Black Dragon mengabarkan bahwa Redman diduga masih hidup karena ada salah satu warga yang pernah melihatnya. Yang di tengah pembicaraan itu, Redman tiba-tiba muncul di hadapan mereka sehingga... Ya, pertarungan pun terjadi hingga merusak rumah dan membuat warga ketakutan. Yang ketika situasi mulai mereda, Redman mengungkap bahwa takdir mereka ditentukan oleh sosok yang dianggap sebagai dewa. Kemudian ia memperlihatkan Kong sebuah video yang menampilkan kematian para penduduk termasuk rekan-rekannya. Hal itu membuat Kong akhirnya percaya dan meminta dipertemukan dengan dewa penulis untuk menyelamatkan mereka. Mendengar hal itu, Guan tak sepenuhnya percaya dengan ucapan Redman hingga memilih menyerahkannya pada Walker dan Human Torch. Namun tanpa Guan ketahui, Kong dan Yuzi diam-diam mengikuti Redman karena hanya dirinya lah yang mengetahui jalan menuju gerbang sang dewa. Di perjalanan, Redman menceritakan hidupnya melalui sebuah lukisan. Semua berawal dari pertemuannya dengan Jiu Tian atau ayah Kong. Hingga mereka menjadi saudara, ia mengajak Redman bergabung dengan ketiga jenderal kaisar lainnya yaitu Walker, Human Torch, dan Yun Long yang dikenal sebagai 5 jenderal kaisar paling legendaris karena memiliki kekuatan unik. Hingga pada suatu hari, Redman mengetahui rahasia sang kaisar bahwa ia memiliki sebuah armor Titan yang dapat dikendalikan, dan dengan ambisinya tersebut, Redman berhasil menghabisi kaisar sekaligus Jiu Tian dengan tujuan merebut dan menguasai kekuatan Titan tersebut. Entah bagaimana caranya, Redman melacak keberadaan sang dewa dengan memanfaatkan AI dan maps dari ponsel milik Kong Wen yang tertinggal di kota Yunzong. Setibanya di sebuah daratan, ketiganya dikejutkan oleh suara misterius yang entah apa itu. Suara tersebut rupanya berasal dari Human Torch yang berniat menggagalkan upaya mereka mencari dewa sekaligus berniat untuk menghabisi Redman si pengkhianat dan... Karena merupakan salah satu dari 5 jenderal sang kaisar, Human Torch memiliki kekuatan unik yang mengubah dirinya menjadi sekeras batu, sehingga saat Redman hendak akan menebas lehernya, ia menggunakan kekuatannya untuk mengeraskan diri. Di tengah pertarungan tersebut, Black Dragon dan Guan tiba-tiba muncul untuk membantu Kong dan berniat ikut mencari dewa. Mereka menyerang Human Torch dengan kekuatannya masing-masing sampai akhirnya... Dan ya, Redman rupanya memiliki kekuatan rahasia menyerap tubuh dan jiwa musuh untuk mendapatkan kekuatan yang sama, di mana rambut merah miliknya terlihat memanjang, seolah sedang melahap Human Torch yang membuat mereka sangat terkejut. Selanjutnya, Maps mengarahkan mereka ke daerah bersalju. Melihat ada bangunan terbengkalai, mereka pun akhirnya memutuskan untuk beristirahat sejenak di tempat itu, di mana Redman terlihat terus saja memainkan ponselnya dan memperlihatkan kekuatan barunya menjadi batu, hasil menyerap kekuatan Human Torch.
Sementara itu, Kong dan Guan masih berselisih paham mengenai keputusan Kong mencari dewa dengan Redman. Akhirnya Kong pun menjelaskan bahwa tujuannya adalah untuk mengubah takdir dan menyelamatkan semua orang yang terlihat tewas dalam sebuah video yang ditunjukkan Redman sebelumnya. 谁要害谁吗？ Seolah saling terhubung, Kong Wen dan Guan di dunia nyata pun sedang berselisih akibat keputusan Kong Wen bekerja sama dengan Cicada dikarenakan khawatir Kong Wen kembali dikhianati, di mana Kong Wen mengaku hanya berniat membantu perekonomian dan tidak peduli dengan kejahatan yang akan diterimanya, karena pada film pertama pun Guan sendiri pernah berniat menghabisinya. 为我好。 Tak lama, Kong dan Guan di dunia novel tiba-tiba dikejutkan oleh kemunculan Walker bersama para anak buahnya. Di sana Walker mengaku hanya akan menghabisi Redman dan membiarkan Kong melanjutkan perjalanannya menuju sang dewa. Namun karena Kong dan Guan tetap berusaha melindungi Redman, Walker pun terpaksa harus menyerang mereka dan... Ya, mereka pun mempertaruhkan nyawa demi melindungi Redman yang justru terlihat sedang bersantai dari atas pohon, di mana pertarungan tersebut menyebabkan Guan tewas akibat tusukan dan kehilangan banyak darah, hingga setelah Walker tampak tak berdaya, Redman pun langsung menyerap tubuh dan jiwa Walker dengan rambut merahnya, sama seperti yang ia lakukan kepada Human Torch sebelumnya. Mengetahui ayahnya tewas, Yuzi begitu sedih dan marah pada Redman karena semua ini adalah ulahnya. Ia sempat memohon kepada Kong agar ikut pulang karena Redman bisa saja melahap Kong setelah mereka mencapai gerbang dewa. Namun alih-alih tersadar, Kong justru membela Redman dan memilih meninggalkan Yuzi dan Black Dragon demi melanjutkan perjalanan mereka. Yuzi di dunia nyata yang membaca kelanjutan novel tersebut pun merasa kecewa karena Kong Wen telah membuat karakter ayahnya tewas. Semua itu membuat Yuzi sadar jika Kong Wen sedang marah dengan ayahnya karena dari siang pun mereka terlihat sedang bertengkar. Saat sudah tak jauh dari lokasi, Kong dan Redman dikejutkan oleh kemunculan Yuzi karena ternyata diam-diam mengikuti mereka. Yuzi langsung memanggil Jenderal Kaisar terakhir yaitu Yunlong dengan menggunakan anak panahnya sehingga... 追上去！ Pertarungan pun kembali terjadi antara Yunlong dan Redman yang kini telah memiliki kekuatan baru hasil menyerap rekan sesama jenderal, di mana Kong sendiri justru menghadapi Black Dragon dan Yuzi yang selama ini selalu menemaninya. Di ambang kekalahan, Redman kembali menggunakan teknik menghisap Yunlong menggunakan rambut merahnya. Aksi itu membuat semua orang termasuk Kong kembali terkejut melihat kekuatan Redman yang semakin kuat. Yuzi kembali memohon agar Kong pulang, namun ia tetap bersikeras mengikuti Redman, sehingga Yuzi dan Black Dragon pun pergi saat itu juga. Suatu hari Cicada dan Kong Wen bertemu untuk memintanya agar menuliskan akhir cerita dengan Redman sebagai pemenang. Namun ia menolak karena tak ingin membiarkan penjahat menang. Di mana penolakan Kong Wen membuat Cicada marah dan menghajarnya. Ia langsung menyalin file novel lalu menghancurkan laptopnya. Dan tak berhenti sampai di situ, Cicada juga membalikan fakta dengan mengaku bahwa dialah korban dari semua ini. 这几条鱼算你稿费。 Di tengah keputusasaannya, Kong Wen didatangi bayangan Redman yang langsung merasuki tubuhnya. Ia kembali melanjutkan cerita seakan ingin mengendalikan takdir di dunianya. Dan pada waktu yang bersamaan di dunia novel, Kong dan Redman akhirnya tiba di depan lubang portal raksasa yang diyakini gerbang menuju sang dewa. Yang tanpa diduga, Kong menantang Redman bertarung lebih dulu dan... 杀了你，只
顾自己。 Ya, Kong ternyata meminta Black Dragon mengikutinya untuk menghabisi Redman tepat di depan gerbang sang dewa. Kong langsung mengambil ponsel yang sejak tadi disimpan Redman dan perlahan mendekati portal tersebut tanpa sadar jika Redman belum tewas dan menghisap tubuh Black Dragon yang untungnya Black Dragon berhasil membelah diri menjadi sangat kecil. 仇你还是我！完了，全完了，这真的叫窝损了。 Di dunia nyata, Kong Wen didatangi Cicada untuk memintanya melanjutkan novel itu. Namun karena Kong Wen masih diliputi amarah atas semua yang telah ia lakukan, ia pun menjadi gelap mata karena masih dirasuki Redman. Dan di waktu yang bersamaan, Kong di dunia novel juga sama-sama sedang diliputi amarah sampai akhirnya 要是真有人，你倒是出现。 ya, mereka menciptakan kekuatan yang tidak terduga di mana portal yang sedang ditusuk oleh Kong terhubung dengan kamar Kong Wen. Dan untuk pertama kalinya, Kong bisa melihat wujud yang diyakini sebagai dewa penulis takdir di dunianya. Kong dari dunia novel juga ternyata bukan ilusi karena Cicada bisa melihatnya, di mana keduanya sedikit terkejut karena memiliki wajah yang kembar. Melihat Kong tanpa ingin menghabisinya, ia pun langsung berlari ketakutan sampai akhirnya Kong meminta agar ia menuliskan takdir untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati karena dunianya itu bukanlah karangan semata melainkan benar-benar ada. 让所有死去的人都回来。 Tak lama, mereka kedatangan Yuzi dan Guan hingga membuat Kong sedih karena bisa melihat kembali dua orang yang telah pergi dari hidupnya. Di tempat berbeda di waktu yang bersamaan, Redman juga berhasil memasuki dunia nyata hingga dianggap sedang cosplay oleh orang-orang sekitar. 你看你这衣服，哎呦，挺逼真啊！ Setelah seharian berkeliling di kota, Kong berniat kembali ke dunianya. Ia menyerahkan pedang sebagai kenang-kenangan serta ponselnya kepada Kong Wen. Melihat rekaman video dirinya bersama Redman, Kong Wen menyadari bahwa ia memang pernah masuk ke dunia novel meski awalnya mengira mimpi. Yang mana dari cerita Kong Wen, Kong pun menyimpulkan tujuan Redman mencari dewa sebenarnya untuk menyerap kekuatan menulis takdir demi bisa menguasai kota Yunzong. 他想要你的神力。 Oleh karena itu, Kong meminta bertukar tubuh agar Kong Wen bisa melanjutkan ceritanya sendiri. Hingga tak lama, Redman benar-benar datang dan langsung menyerap Kong Wen saat itu juga. 啥是广告啊？ Redman semakin ingin menguasai kota dengan membuat peraturan baru menghabisi siapapun yang tidak menuruti perintahnya. Bahkan ia tega menyerap Yuzi karena mengatakan bahwa Redman tidak bisa mewarisi kekuatan dewa meski sudah menyerapnya. 全面吃。 Tanpa sepengetahuan Redman, orang-orang yang dihisapnya berkumpul di suatu tempat yang sama. Yuzi dan Kong akhirnya bisa bertemu, bahkan mereka juga berhasil menemukan Juitian atau ayah Kong yang rupanya masih hidup di dalam tubuh Redman. Setibanya di dunia novel, Kong Wen mencoba menulis sesuatu yang tidak disangka menjadi kenyataan. Di tempat ini, kemudian ia berniat untuk menemui Redman dan akan mencoba bertarung dengannya menggunakan tulisan. Sehingga saat ia menulis agar Redman tersambar petir, hal itu benar-benar terjadi kepadanya dan... Menyadari benda di tangan Kong Wen adalah alat untuk menulis takdir, Redman langsung merebut tablet itu, namun Black Dragon tidak tinggal diam dan berusaha melawannya. Ia rupanya masih berani bertarung, meski dengan menggunakan tubuh yang sangat kecil. Untuk membantu Kong Wen melawan Redman, Jiutian memanggil ketiga rekan yang sebelumnya diserap oleh Redman. Kong Wen dari dua dunia berbeda kemudian mencoba membuka portal seperti yang pernah mereka lakukan sehingga... Ya, saat kelima jenderal itu keluar, Redman justru menyerang Kong Wen yang sama sekali tak memiliki kemampuan bertarung, yang mana serangan itu malah membuat mereka semua tersedot ke dalam portal dan terbawa ke dunia nyata, bahkan berpindah-pindah lokasi karena Kong Wen belum bisa mengendalikan kekuatannya.
Alhasil, semua penghuni dunia novel kembali ke tempat asalnya kecuali Black Dragon. Ia tertinggal di dunia nyata dan kini menjadi peliharaan Kong Wen. Sementara Redman yang diberi kesempatan kedua oleh Jiu Tian untuk meminta maaf dan berubah, justru memilih menenggelamkan dirinya ke dasar tanah. Pada akhirnya, kita diperlihatkan dengan Kong Wen dan Black Dragon sedang melihat bahwa tablet Kong Wen tiba-tiba menuliskan cerita sendiri. Lantas, siapakah yang mengendalikan tablet tersebut? Apakah Kong Wen dari dunia lain atau dewa? Entahlah. Tamat.